Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini insya Allah kita berpuasa di hari kedua ataupun hari ketiga ya bagi yang sudah 3 hari. Semoga puasa kita hari ini lancar ya. Kurangi misuh-misuh atau marah-marah ya. Kurangi scroll-scroll Instagram atau scroll-scroll Twitter atau Facebook. Berbanyak hal-hal yang baik karena insya Allah di bulan puasa ini semua hal baik yang kita lakukan yang dilandasi rasa ikhlas akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang matematika. Eh Juga agak terlambat ya. Ada beberapa sedikit hal teknis. Matematika hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengolahan data. Oke, siapkan catatan kalian. Silahkan catat materi-materi yang dianggap menurut kalian, wah ini penting buat dicatat. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Here we go. Oke, mana ya materinya? Sebentar, Bapak. Oke, ini dia. Hari ini kita akan belajar tentang mean, median, dan modus. Kalian sudah bisa lihat di layar handphone kalian atau di layar laptop kalian. Nah, selamat belajar, oke? Memahami mean, median, dan modus. Oke, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, selamat datang di dunia statistik yang luar biasa. Statistik ini akan kalian pergunakan sampai nanti kuliah. Tapi yang kita pelajari sekarang ini adalah statistik yang masih tingkat dasar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian statistik dan data. Lalu Bapak akan menjelaskan tentang konsep mean, median, dan modus itu apa. Lalu membandingkan dan membedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Oke. Apa yang kamu pahami dari kata statistik? Statistik mungkin kalian ingatnya tentang ekonomi ya, karena statistik banyak digunakan dalam dunia ekonomi. Tapi tidak hanya di dunia ekonomi saja, ya, statistik itu banyak dipergunakan dalam penghitungan, misalkan data statistik jumlah penduduk, data statistik jumlah siswa atau jumlah SD di Indonesia bisa juga. Itu bisa digunakan dalam segala hal ya statistik. Oke, statistik itu apa Pak? Nah, statistik itu adalah cabang dari matematika yang berkenaan dengan pengumpulan data maksudnya ya, analisis data, penafsiran data, dan penyajian data. Di awal-awal kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengumpulan data ya, yang kita mengumpulkan data berat badan, tinggi badan, terus yang di kelas juga mengumpulkan data hobi, itu adalah pengumpulan data. Nah, statistik ini membantu dalam mengumpulkan informasi, memahami pola, dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Nah, kalau data apa Pak? Data juga sudah kita pelajari. Data adalah fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Oke, itu adalah pengertian data secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, data itu ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalian nanti ini sampai kuliah juga belajar nih tentang kualitatif dan kuantitatif. Ini hanya untuk, kalau kalian sekarang hanya untuk mengenal saja, oke? Apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang menggambarkan karakteristik atau kualitas, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan angka-angka. Biasanya laporannya berupa bahasa atau narasi atau deskripsi. Itu data kualitatif, ya. Nah, kalau data kuantitatif itu data yang dikuantifikasi atau dapat diukur. Karena dia diukur berarti dia hasilnya berupa angka-angka. Oke. Nah, yang kita akan pelajari sekarang adalah data kuantitatif atau data yang bisa diukur dengan angka. Nah, ini analisis statistik namanya. Jadi metode ini adalah metode spesifik untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Dalam statistik penting sekali untuk menemukan mean, median, dan modus. Ini nih yang akan kita pelajari, garis besarnya hanya mean, median, dan modus. Sebenarnya kemarin ketika di kelas kalian sudah mempelajari mean dan mean dan modus. Ya, tetapi kalian tidak mengetahui kalau itu mean dan modus. Jadi singkatnya, ya, mean itu adalah rata-rata suatu himpunan data. Rata-rata yang kemarin misalkan contoh, berapa rata-rata berat badan dari data ini? Nah, itu seperti itu caranya. Lalu median itu adalah nilai tengah dalam himpunan data.
akan jelaskan lebih lengkap. Oke. Yang terakhir adalah modus. Bukan modal dusta ya. Modus ini adalah angka yang paling sering muncul dalam himpunan data. Oke. Nah, kemarin juga sudah ada yang bisa mencari mean dan modus. Oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan materi berikut. Misalnya seperti ini. Bapak memiliki data siswa ya, ada empat orang siswa laki-laki di kelas 9 misalkan ya. Bapak ini asal saja buatnya. Temukan mean, median, dan modus menggunakan himpunan data ini. Nah, ini ada ini ya, data siswa. Ini ada tinggi badan dalam sentimeter. Lukas 176 cm, Miko 178 cm, Ian 178 cm, dan Chandra 189 cm. Di dalam perintahnya kita harus mencari mean, median, dan modus. Oke, kita sekarang cari dulu mean atau rata-rata dari data tersebut. Ini hanya ada 4 untuk memudahkan kita dalam menghitung. Oke. Nah, untuk mencari mean atau untuk mencari rata-rata, kalian kemarin di kelas juga sudah Bapak jelaskan ya. Jadi mean itu adalah hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Jadi, untuk mengetahui rata-rata dari sebuah data digunakan rumus seperti di bawah ini. Mean atau rata-rata sama dengan kalian cari jumlah datanya dulu dibagi banyaknya data. Jumlah data ini semua dijumlahin tuh data-datanya. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita ke contoh yang tadi ya, yang tinggi badan untuk mencari mean. Perhatikan. Untuk mencari mean, yang pertama jumlahkan semua nilai dalam himpunan. Tadi kan ada tinggi badan tuh ya, ada tinggi badan 4 orang. Nah, tinggi badannya itu ada 176, ada 178, ada lagi 178, ada lagi 189. Nah, semua tinggi badannya itu kalian jumlahkan dulu. Jumlahkan, nah ini hasilnya 721. Nah, setelah itu langkah kedua, bagi dengan jumlah nilai dalam himpunan. Tadi kan ada 4 orang. Nah, jadi jumlah tinggi badan semuanya itu dibagi 4. Jadi 721 dibagi 4. Hasilnya adalah 180,25 cm. Jadi, mean atau rata-rata dari data tersebut atau rata-rata dari tinggi keempat orang tersebut adalah 180,25 cm. Oke, paham ya? Kemarin kita sudah belajar kalau untuk mencari rata-rata. Kita geser ke materi selanjutnya untuk mencari modus. Nah, bagaimana cara untuk mencari modus? Modus itu kan tadi nilai yang paling sering muncul. Tapi catatannya, untuk mencari modus kalian harus susun dulu semua angka dalam urutan naik. Dalam urutan naik di sini maksudnya adalah susun angka tersebut atau data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar seperti itu, ya. Kalau tadi kan urutannya 176, dia udah terkecil ya, lalu 178, 178, dan 189. Nah, dari data yang sudah diurutkan ini, kalian cari data mana yang angkanya paling banyak atau yang paling sering muncul. 176? Bukan, karena dia cuma ada satu. 178? Ya, ini adalah angka yang paling sering muncul dalam data ini. Ada dua, ya. Nah, dari sini dapat terlihat dengan mudah bahwa modusnya adalah 178. Karena angka itulah yang muncul 2 kali. Oke, ingat-ingat ya, modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Oke, nah sekarang kita akan ke materi selanjutnya untuk mencari median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data. Kuncinya yang pertama, kalian urutkan dulu angka-angkanya. Jadi datanya itu diurutkan dari mulai yang terkecil ke yang terbesar seperti itu. Ya. Nah, misalkan ini yang ini dulu ya, yang di lembar putih ini adalah data yang tadi nih, 176, 178, 178, 189. Yang namanya nilai tengah atau median itu harusnya adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Tapi kalau menurut kalian ini kan ada 4 nih ya, ada 4 datanya. Yang di tengah-tengahnya yang mana? Ini kan data yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti tengah-tengahnya itu ini ya. Nih, ada 2 karena angkanya ganjil. Genap. Ada 4 data, 178, 178. Nah, jika jumlah datanya genap, ambillah rata-rata kedua angka tersebut. Ya 178 ditambah 178 dibagi 2, sehingga tetap 178. Oke, itu untuk median. Ini median yang contoh tadi. Pak, gimana kalau misalkan jumlah datanya ganjil? Oke, misalkan contoh lihat yang kuning sini. Bapak sudah mengurutkan misalkan ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah mengurut dari yang terkecil ke yang terbesar datanya. Ya.
Nah, dari sini kalian coba lihat, mana yang menurut kalian tengah-tengah. Ini kan ada 5 nih, 110, 112, 114, 115, 117. Tengah-tengah dari 5 berarti kan ini coret satu nih, ini belakang satu, tengah satu, tengah satu. Nah, ini kan 114. Jadi dari data yang diurutkan di atas, nilai tengahnya adalah 114 karena berada di tengah-tengah. Pokoknya cari yang di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan ada 9, berarti di tengah-tengah tuh. 9 bagi 2, 4 setengah. Nah, yang di posisi kelima. Kalau misalkan yang posisinya genap seperti yang ini ya, contoh ini, kalian cari jumlah rata-rata dari nilai-nilai tengahnya. Oke? Nah, ini untuk kalian mudah mengingatnya atau agar untuk mudah diingat, mean itu adalah rata-rata, median itu adalah tengah-tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke? Nah, jadi sekian materi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Silakan kalian catat. Ya. Besok kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks atau untuk latihan. Besok kita akan lebih kompleks soal. Oke, terima kasih kalian sudah memperhatikan materi. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe videonya supaya YouTube-nya lebih hidup seperti itu ya. Jangan lupa rangkuman dikumpulkan melalui Japri sebagai bukti untuk absensi hari ini. Oke, selamat berpuasa, perbanyak ibadah, kurangi scroll sana scroll sini, apalagi misuh-misuh ya. Kurangi bermain game, manfaatkan waktu bulan Ramadan untuk mencari pahala sebanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.